Pernahkah kamu membayangkan sebuah kerajaan yang tidak pernah gelap, bahkan di malam paling kelam sekalipun? Di balik 7 gunung dan 7 sungai, tersembunyi sebuah kerajaan yang bercahaya tanpa lampu, tanpa api, hanya dari kekuatan cinta dan kebaikan. Namun, ketika cahaya itu menghilang dan langit berubah kelabu, hanya satu gadis yatim piatu yang mampu mengembalikannya. Inilah kisah keberanian, pengorbanan, dan cahaya sejati legenda Kerajaan Seribu Cahaya. Legenda Kerajaan Seribu Cahaya. Dahulu kala, di sebuah lembah yang terletak jauh dari jangkauan manusia biasa, berdiri kerajaan yang mempesona bernama Kerajaan Seribu Cahaya. Setiap malam, cahaya yang berpendar dari istana kerajaan itu tak hanya menyinari seluruh lembah, tetapi juga membuat bintang-bintang iri. Warna-warna cahaya itu berubah-ubah, menari-nari di langit malam seolah sedang merayakan kehidupan. Sumber cahaya itu bukanlah lilin, lentera, ataupun sihir biasa. Ia berasal dari sebuah batu suci bernama kristal abadi, peninggalan para leluhur yang ditanam di ruang tertinggi menara istana. Batu ini hanya bersinar bila kerajaan dipenuhi oleh cinta, kejujuran, dan kebaikan. Ratu Mirata, penguasa saat itu, terkenal bijaksana dan penuh kasih sayang. Ia memimpin rakyatnya dengan hati, tidak dengan pedang. Rakyat mencintainya, dan itulah yang membuat kristal abadi terus bersinar selama ratusan tahun. Namun, kedamaian tidak pernah kekal selamanya. Pada suatu malam bulan purnama, ketika langit lebih terang dari biasanya, muncullah seorang tamu tak dikenal di gerbang istana. Ia memperkenalkan diri sebagai Pangeran Fardas dari Kerajaan Awan Timur. Ia membawa hadiah emas, kain sutra langka, dan batu permata sebagai tanda persahabatan, katanya sambil tersenyum. Ratu Mirata, yang selalu terbuka dan ramah, menyambutnya dengan hormat. Fardas tinggal di istana, menghadiri perjamuan, dan berbicara manis kepada rakyat. Namun, di balik senyum dan pakaian mewahnya, tersembunyi niat jahat. Fardas bukanlah pangeran. Ia adalah penyihir pengembara yang haus kekuasaan, dan telah lama iri pada cahaya yang dimiliki Kerajaan Seribu Cahaya. Suatu malam, saat para penjaga terlelap, Fardas menyusup ke menara tempat kristal abadi disimpan. Dengan mantra gelap, ia membungkam cahaya kristal dan menukarnya dengan batu palsu. Saat fajar menyingsing, perubahan mulai terasa. Langit mendung, bunga-bunga layu, dan air sungai menjadi keruh. Wajah-wajah ceria rakyat berubah gelisah, dan yang paling menyedihkan, cahaya yang biasa menghiasi malam hilang sepenuhnya. Ratu Mirata tahu bahwa kristal abadi telah kehilangan cahayanya karena ada kegelapan menyelimuti kerajaan. Tapi ia tidak tahu siapa pelakunya. Ia pun memanggil para penasehat, tetapi tak seorang pun tahu cara mengembalikan cahaya itu. Dalam keputusasaan, sang ratu memanggil seorang gadis muda dari desa paling terpencil di lembah. Namanya Lair, seorang yatim piatu yang hidup sederhana. Ia dikenal suka membantu siapapun yang kesusahan tanpa mengharapkan imbalan. Ketika banyak orang menuduh dan saling menyalahkan, Lair tetap membantu menanam kembali bunga-bunga yang mati dan membagikan makanannya kepada anak-anak kecil yang kelaparan. Seorang tetua istana berkata lirih, dalam kitab leluhur tertulis, hanya orang yang tidak memiliki apa-apa namun rela memberi segalanya yang bisa menemukan cahaya sejati. Dengan izin ratu, Lair memulai perjalanan mencari kristal abadi yang asli. Ia tidak membawa senjata atau harta, hanya setas kalung peninggalan ibunya dan secarik doa yang diajarkan neneknya. Perjalanan Lair tak mudah. Ia melewati hutan berkabut yang menyesatkan, mendaki tebing curam, dan melintasi rawa yang berbisik dengan suara aneh. Namun setiap kali rasa takut menghampiri, ia mengingat wajah anak-anak yang tertawa saat ia menghibur mereka. Dan doa dari neneknya, cahaya sejati tidak bisa kau cari, hanya bisa kau nyalakan dari dalam hati. Akhirnya ia tiba di sebuah gunung hitam, tempat Fardas bersembunyi. Gunung itu dijaga oleh monster bayangan, ciptaan dari rasa iri dan benci. Tapi ketika monster itu menyerangnya, Lair tidak melawan. Ia malah berkata, aku tak datang untuk menyakiti, aku
Aku datang membawa cinta dari tempat yang kau benci. Cahaya dari kalung Lyra tiba-tiba menyala. Monster itu berhenti dan perlahan menghilang, terserap ke dalam tanah. Di puncak gunung, Fardas menertawainya. Gadis lemah sepertimu tidak akan pernah mendapatkan kristal ini. Namun Lyra tidak marah. Ia menatap Fardas dengan mata penuh belas kasih. Jika kau benar-benar tahu seperti apa rasanya dicintai rakyat, kau tak akan mencurinya. Tapi jika kau mau mengembalikannya, mungkin kau pun bisa merasakan damai seperti yang pernah kami rasakan. Kata-kata Lyra membuat Fardas terdiam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ditatap bukan dengan kebencian, tetapi dengan pengertian. Tangannya gemetar. Kristal yang ia genggam pun bersinar bukan karena sihir, tapi karena ia tersentuh oleh ketulusan Lyra. Dengan air mata, Fardas menyerahkan kristal itu. Ia memilih pergi tanpa membawa apa-apa, hanya membawa rasa tenang yang belum pernah ia rasakan. Lyra kembali ke istana diiringi angin yang sejuk dan cahaya fajar yang lembut. Saat ia mengangkat kristal abadi ke langit, seluruh kerajaan bersinar kembali. Warna-warna cahaya menari di angkasa, lebih indah dari sebelumnya. Rakyat berlutut, meneteskan air mata haru. Ratu Mirata memeluk Lyra dan berkata, "Kau tidak hanya menyelamatkan kerajaan, kau telah menunjukkan bahwa kekuatan terbesar berasal dari hati yang penuh kasih." Lyra diangkat menjadi penjaga cahaya, dan istana mendirikan menara baru dengan namanya. Bertahun-tahun kemudian, kerajaan Seribu Cahaya tetap bersinar. Orang-orang dari seluruh penjuru datang untuk melihat keindahannya. Tapi mereka tidak hanya datang karena ingin melihat cahaya, melainkan ingin belajar dari cerita Lyra. Dan konon, setiap kali cahaya warna-warni muncul di langit malam terutama, setelah badai itu adalah tanda bahwa cahaya sejati masih hidup di hati manusia.